Sebenarnya kan memang, yang terjadi betul tadi, ada daya saing di mana industri kita, kalah kompetitif dibandingkan industri-industri di Vietnam. Tetapi yang terjadi memang bukan perpindahan pabrik ya, tetapi, rata-rata pabrik yang ada di Indonesia itu kan, global company yang kebetulan, mereka ada punya pabrik di China, pabrik di Vietnam, pabrik di Indonesia, pabrik di Kamboja, dan di beberapa negara lain. Nah, ketika kemudian ada perubahan kebijakan atau kemudian ada perubahan kondisi ekonomi, global company ini akan sangat mudah sekali untuk melakukan relokasi order Ya. yang tadinya misalnya produksinya di Indonesia, tetapi ketika kemudian ada permasalahan di Indonesia, kemudian ordernya dialihkan ke Vietnam, Mhm. misalnya seperti itu. Nah, kondisi seperti ini tidak selamanya hanya dari Indonesia ke Vietnam, tetapi dari Vietnam ke Indonesia juga terjadi. Mmm, mhm mhm. Harus kita akui secara struktur bisnisnya, struktur industrinya kita masih kalah kompetitif dibandingkan Vietnam. Kalau Mhm. kita ingat tahun 2021 kemarin, di mana ketika pandemi sedang tinggi-tingginya, ternyata industri alas kaki justru kita mendapatkan limpahan order dari China, Mhm. dari Myanmar, kemudian dari Vietnam, karena Vietnam menerapkan policy untuk lockdown yang cukup ketat, sehingga ketika itu terjadi, industri kita mendapatkan manfaat limpahan order dari negara-negara tadi. Nah, cuma masalahnya kan sekarang setelah sekian tahun kita mengalami pandemi, kemudian Februari tahun ini di 2022, nah perang di Eropa ini kan kemudian mempengaruhi kondisi ekonomi di negara-negara kaya yang kebetulan adalah negara-negara tujuan ekspor kita, misalnya di Amerika Serikat, di Eropa, sehingga ini kemudian terjadi inflasi di negara-negara tadi, kemudian mempengaruhi daya beli, dan akhirnya mempengaruhi demand. Tadi ada satu ya, tadi ada satu statement yang, cukup menarik begitu ya, kita kalah kompetitif dengan Vietnam. Ini kalahnya di mana, Pak? Kalah di bagian tenaga kerjanya atau nilai upah buruhnya atau kerjanya kurang rapi atau bagaimana? Kalau soal tenaga kerja, sebenarnya kita sudah melakukan beberapa treatment ya, misalnya dari sisi dunia usaha kita melakukan yang kita sebut relokasi. Jadi pabrik-pabrik yang tadinya ada di Banten, di Tangerang, kemudian di Bekasi, Jabodetabek, dalam mungkin lebih dari 7 tahun ini, pabrik-pabrik kemudian melakukan relokasi ke daerah-daerah dengan UMK yang masih kompetitif. Permasalahan utama kita kan sebenarnya soal kenaikan upah yang dulu sangat Mmm. besar sekali. Ketika sebelum adanya PP 78 2015, kenaikan upah sangat dipengaruhi sekali oleh kondisi politik di daerah. Tetapi kemudian terjadi penetapan PP 78 di 2015. Nah, di PP 78 itu kemudian penetapannya dilakukan secara oleh pemerintah pusat, ditentukan eh, cara penghitungan kenaikannya. Tetapi ini pun terkendala karena sudah ada daerah-daerah yang baseline upahnya sudah terlalu tinggi, seperti misalnya daerah-daerah di Banten dan daerah-daerah di Jawa Barat. Nah, masalah PP 78 ini kemudian ternyata juga belum bisa menyelesaikan masalah pengupahan, Mmm, karena mhm mhm. kemudian tiap tahun kenaikan upahnya itu di atas 8%, sehingga dalam kurun beberapa tahun kemudian ternyata upahnya naiknya sudah terlalu tinggi, apalagi baseline-nya sudah terlalu tinggi. Nah, kemudian ketika terjadi relokasi ke daerah-daerah baru, apabila PP 78 tidak dilakukan perubahan, maka mungkin dalam hitungan 10 tahun pun
upah di daerah-daerah yang selama ini kompetitif akan menjadi posisinya seperti daerah-daerah di Banten dan Bekasi pada tahun ini, sehingga kemudian dilakukanlah diregulasi dengan adanya Undang-Undang Cipta Kerja. Nah, dengan adanya Undang-Undang Cipta Kerja ini, kita berharap untuk daerah-daerah yang existing memang akan menjadi beban karena memang upahnya sudah terlalu tinggi dan mungkin bisa kita katakan kalah kompetitif dibandingkan dengan Vietnam. Tetapi kita juga ada pabrik-pabrik yang sudah relokasi ke daerah-daerah seperti kalau di Jawa Barat itu kita ada Majalengka, ada Subang, kemudian di Jawa Tengah kita ada di Brebes dan sebagainya. Nah, Baik. ini daerah-daerah yang bisa kita katakan kompetitif dan mungkin bisa bersaing secara UMK dengan Vietnam.